Oke, grafik fungsi kuadrat dan fungsi linear berpotongan. Kapan dua grafik berpotongan? Kalau mereka memiliki X yang sama dan Y yang sama. Nah, kita bisa melihat dari sudut pandang mereka punya Y yang sama. Kalau Y-nya sama, berarti ya 2X kuadrat ditambah 5X kurang 12 sama dengan MX dikurang 14. Kita bisa tuliskan supaya salah satu ruasnya sama dengan 0. 2X kuadrat ditambah 5 kurang M X min 12 ditambah 14 tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita mengetahui kapan suatu persamaan kuadrat itu punya dua solusi real, punya satu solusi real, kemudian punya solusi yang kompleks ya. Dimintanya dia berpotongan pada dua titik, artinya ya kita bisa melihat bahwa mereka motong gitu. Atau dengan kata lain, sama artinya dengan si persamaan kuadrat ini punya dua solusi real. Kapan persamaan kuadrat punya dua solusi real? Kalau diskriminan-nya positif ya. Diskriminannya berapa? B kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 2 kali 4 aja ya, positif. Berarti 5 kurang M kuadrat ya. Oke, kita pakai low level aja, dikali-kalikan. Jadinya M kuadrat min 10M ditambah 9 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan, cari dua bilangan yang perkaliannya 9 dan penjumlahannya negatif 10. Jawabannya negatif 1 dan negatif 9. M negatif 1, M negatif 9. Berarti kalau kita ambil M-nya di sebelah kanan 9, dia akan positif. Yang bagian ini juga akan positif. Jadi di sini perkalian dua bilangan positif akan positif. Kalau kita ngambil M-nya di sini, karena M-nya kurang dari 9, di sini M kurang, di sebelah kirinya 9, M kurang 9 itu negatif. Dan di sebelah kanannya 1, dia akan, ini positif, ini negatif. Perkalian positif dan negatif, negatif. Nah, dengan cara yang sama, di sini negatif kali negatif jadi positif. Yang kita inginkan adalah yang positif. Berarti M-nya kurang dari 1 atau M-nya lebih besar dari 9. Jadi jawabannya mayoritas menjawab B. Jawabannya C. Ya. Waduh. Oke. Ya, silakan. Oh, kita bikin voting. Oh, tadi belum diakhiri dulu. Oke. Garis sejajar dengan 2X tambah Y sama dengan 5 memotong ini. Seperti yang saya bilang tadi, ketika mereka berpotongan, ya berpotongannya kan di titik yang sama, berarti nilai X dan Y-nya sama. Itulah alasan kenapa ketika kita nyari titik potong, kita samain Y-nya. Karena memang pada waktu itu Y-nya sama. Boleh juga sebenarnya kita samain X-nya, tapi masalahnya di sini nggak ada ekspresi X yang X aja ya. Adanya X tambah X kuadrat. Jadinya makanya dibiarkan dalam bentuk jadinya biasanya seringnya kita samakan Y-nya. Yang ini Y-nya 15 kurang 2X sama dengan 6 tambah X tambah X kuadrat ya. Jadinya kalau dipindahin X kuadrat ini pindah ke sana jadi X tambah 2X tambah 3X dikurangi dengan 6 kurang 15 min 9 ya.
X kuadrat ditambah 3X 6 kurang 15 min 9 sama dengan 0. Oke, kok aneh? 16, 12. Kok nggak 0? Oh, sorry, maaf. Saya nggak baca dengan hati-hati. Garis sejajar dengan ini memotong kurva di titik 4,6 ya. Berarti ini garis ini persamaannya seperti ini. Sejajar dengan garis ini, berarti garisnya Y sama dengan min 2X ditambah M ini ya. Nah, kita tahu bahwa si garis ini itu salah satunya melalui titik 4,6. Jadi kita bisa cari nilai, jangan M. Jadi ini kesannya dia gradien ya. Berarti kita substitusikan Y-nya negatif 6, kemudian X-nya 4, min 8 ditambah C. Berarti C-nya sama dengan 2. Oke. Berarti sekarang kita nyari titik potong antara min 2X tambah 2 dengan 6 tambah X tambah X kuadrat ya. Kita samakan Y-nya. 6 tambah X kuadrat sama dengan min 2X tambah 2. X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Ada yang salah? 6 tambah X tambah X kuadrat. Oke, min 2X tambah 15 Y sama dengan min 2X tambah 2 min 6. Yang tadi 4, min 6. Kok aneh? Ada yang salah ketika? Soalnya betul? Wow. Heh, 4, min 6. Ada yang dapat jawaban? Saya nggak tahu apakah ini. Setahu saya nggak melakukan kesalahan perhitungan. Y sama dengan min 2X tambah 15. Yang sejajar dengan ini, slope-nya sama, jadi dia Y sama dengan min 2X tambah C. Kemudian dia lewat di 4, min 6. Ketika X-nya 4, Y-nya min 6. Min 6 sama dengan min 8 tambah C. C-nya adalah 2. Jadi si Y-nya min 2X tambah 2. Mereka berpotongan, berarti min 2X tambah 2 sama dengan 6 tambah X tambah X kuadrat. X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 0. Ini ada yang salah soalnya ya. Yang ini nggak dipenuhi oleh X sama dengan 4 ini ya. Oke. Nggak bisa dijawab. Kita coba search Matdas UMPTN tahun segitu, yang benarnya berapa? Oke, dalam bentuk yang seperti ini nggak ada solusi. Kita akan coba ganti soalnya. Ini kelihatannya ini harusnya 3 ya. Kalau di situ 3, berarti di sini jadi 5. Sehingga X tambah 1. Oh, enggak juga, salah. Pengennya oke, bisa. Oh, enggak juga ya. Harusnya min 5 di sininya. Jadinya kalau min 5 berarti berapa? Tapi
Masa lupanya kebanyakan? Kalau ini, kalau lupa koefisien rada wajar, tapi kalau begini, ini X tambah 1, X tambah 4, ini jawabannya X min 4. Tapi padahal di sini dia motongnya di X sama dengan 4. Jadi masih salah juga. Yang benar min 7X. Min 7X. Min 7X jadinya min 5X. Maka di sini X min 1, X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan... Oh, sebetulnya bisa dicek juga dengan masukin ke sini. Ya, si 4 min 6 itu emang memenuhi ini gitu? Enggak lah ya. Nggak mungkin ini Y-nya min 6, tapi di sini tambahnya tambah positif semua. Jadi ini harus minus di sini, betul. Kalau dimasukkan X-nya 4 dengan soal yang baru ini, 6 ditambah 16, 22. 22 dikurangi 28 min 6. Ya, ini soalnya harusnya ini. 6 kurang 7X tambah X kuadrat. Oke, sorry. Bukan salah saya. Malam juga Krisna Dana. Oke. Dengan rumus cepat. Karena rumus cepat itu ditemukan setelah orangnya ngelihat soal, nyobain seminggu mungkin, oh ternyata ini bisa pakai begini cara yang cepatnya gitu. Bukan nemunya ketika dalam kondisi tes langsung tahu bisa pakai rumus cepat ini, enggak ya. Jadi rumus cepat itu apa? Marketing. Oke, kita ulang lagi. Selisih sisi terpanjang dan sisi terpendek sebuah segitiga siku-siku sama segitiga siku-siku, ini A, ini B, ini C. Kita tahu dua selisih yang paling panjang dan yang paling pendek, C kurang A sama dengan, harusnya saya tadi mencoba itu ya, nggak apa deh, 2 kali B min A ya. Kemudian luasnya AB per 2 sama dengan 150. Jadi AB sama dengan 300. Oke. Kemudian kita tahu bahwa menurut Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini ada C min A ini menggoda kita untuk mengalikannya dengan C tambah A ya. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Ya. Nah, kemudian dari hubungan ini kita kuadratkan. C min A kuadrat sama dengan 4 B min A kuadrat. C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AC sama dengan 4 B kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AB. Tadi saya gak melakukan ini. Melakukan apa tadi? Tadi itu pakai apa? Pakai C tambah A sama dengan 2B. Saya terjebak ke hal yang sama lagi. C tambah A sama dengan 2B-nya dari mana? Oh, oke. Sorry. Maaf. Jadi, C kurang A sama dengan 2B. Dikurang 2A. Jadinya C tambah A sama dengan 2B. Kalikan ini dengan ini. Jadinya C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 2B kali 2B min 4B kali B min A. Kemudian pada saat yang bersamaan dari sini kita tahu C tambah A ditambah B sama dengan 3B. Dan ini sama dengan keliling. Yang ini sama dengan keliling, A tambah B tambah C. Berarti kita cukup nyari
B-nya. Nah, ini C kuadrat kurang A kuadrat itu adalah B kuadrat. Oh, bisa langsung gini ya. Tadi gimana? Ya, B kuadrat sama dengan 4B. Kayaknya bisa dicoret aja, ini nggak usah kayak di atas. Kan karena B-nya pasti positif. Jadi B sama dengan 4B min A. Terus, tadi gimana? Oh ya, yang ada AB-nya ya. Oke. B kuadrat sama dengan 16 B kuadrat. Ini masih ada A-nya ini. Tadi gimana? Oh, sorry. Waduh, ngelamun saya. Kita udah tahu AB-nya. Oke. Maaf. 4B kuadrat. B kuadrat sama dengan 4B kuadrat dikurang. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa yang kita punyai adalah A kali B ya. Dikurangi 4AB. Jadinya 4AB sama dengan 3B kuadrat. 4AB, AB-nya tahu tadi, AB-nya adalah berapa? AB-nya adalah 300. 1200 sama dengan 3B kuadrat. B kuadrat sama dengan 400. B-nya sama dengan 20. Dan keliling tadi adalah 3B sama dengan 60. Oke, sorry. Sudah malam. Maafkan lambat. Oke, mungkin begitu aja sesi UTBK-nya. Oh, kenapa banyak yang retracted? Saya nggak melihat. Oh, kayaknya ngasih tahu saya ya. Oke, begitu aja. Sudah 10:30. Sebenarnya saya udah ngantuk dari kapan? Dari sore. Bye.